Tantangan apa aja sih Coach yang dialami ketika proses coaching ya Coach ya, khususnya ketika kita tuh sedang meng-coaching karyawan ya Coach? Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan aku Vika di Coaching for Business. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas nih tentang tantangan-tantangan apa aja sih yang terjadi ketika dalam proses coaching. Nah, penasaran kan? Yuk kita langsung aja tanya ke Coach Adit. Halo Coach. Halo, Apa kabar nih Coach? alhamdulillah baik. Gimana nih Coach? Puasa udah hari keberapa nih ya Coach ya? Hari ke-7 ya, Aman berarti ya Coach ya? aman. Oke. Cuacanya lagi bersahabat ya, jadi hujan terus, gerimis-gerimis, jadi Iya. nggak terlalu haus. Hujan panas nih ya Coach ya? Tapi jadinya malah lapar ya. Nggak usah, tapi lapar sama aja bohong nih Coach. Oke. Kalau Langsung panas, kalau panas haus, kalau hujan lapar. Lapar. Terus maunya apa gitu ya? Kalau misalkan dua-duanya Coach, Mm-mm. udah panas, lapar, haus lagi. Ya itu memang tujuannya puasa kan? Iya, betul. Oke, langsung aja nih ya Coach ya. Iya. Oke Coach, aku mau tanya nih Coach, kira-kira tantangan apa aja sih Coach yang dialami ketika proses coaching ya Coach ya, khususnya ketika kita tuh sedang meng-coaching karyawan ya Coach? Oke, jadi di proses coaching di perusahaan ya. Iya, betul. Karena kamu ngomong tadi karyawan gitu ya. Gitu. Jadi banyak sih tantangannya ya, menarik sih di sini gitu. Jadi kalau saya bagikan itu mungkin dari sisi coachnya, dari sisi karyawannya, dan mungkin dari sisi lingkungannya ya. Wah, gitu. banyak juga nih semua aspek. Saya saya bagi atau saya kelompokkan jadi tiga kategori. Tiga kategori. Kategori yang pertama dari sisi coachnya. Biasanya meng-coaching siapa sih coachnya? Atasan ya. Iya, Gitu. pasti. Atasan. Jadi tantangannya adalah pertama, atasannya sendiri punya skill nggak dalam melakukan coaching, gitu kan. Nah itu tuh yang penting tuh ya, punya skill nggak, ya, terutama itu sih gitu ya. Iya. Kalau nggak punya skill, ya mesti harus belajar coaching dulu, gitu kan. Pasti. Minimal lah belajar coaching ya. Nggak perlu yang sampai untuk menjadi coach profesional. Ya minimal mempelajari kompetensi coaching yang sangat basic dulu. Basic gitu. dulu, oke. Sehingga dipraktekkan. Ya kalau bagusnya sih dia belajar coaching secara menyeluruh ya. Bagusnya itu ya Coach ya. Idealnya begitu Idealnya, gitu. oke. Karena ICF sendiri kan, kalau ICF tuh syaratnya seseorang belajar coaching itu minimum 60 jam. 60 jam. Iya, 60 jam. Kalau diubah ke hari, kalau sehari training itu 6 hari, berarti 10 hari ya. 10 hari, iya betul. 60 itu minimal, jam sendiri. gitu Minimal, maksimalnya berapa tuh Coach? Belum latihannya, belum mentoringnya segala macam ya gitu. Itu kan Ujian juga berarti ya Coach ya? Ada ujiannya juga. Wow. Kan itu butuh waktu panjang gitu Iya. ya. Jadi minimal belajar coaching yang basicnya dulu gitu ya. Nah kalau di korporat sendiri kan kita ada tuh pelatihan coaching yang memang khusus untuk belajar basicnya dulu nih, yaitu yang modul 1 ya. Modul 1. Nah, ada berapa modul tuh Coach? Ada 4 modul Oke. gitu ya, 4 modul. Kalau keseluruhannya 4-nya belajar, berarti udah sertifikasinya udah coaching internasional gitu ya. ICF langsung ya Coach ya. Gitu. Oke. Asal udah lulus ujiannya, udah lulus kompetensinya kompetensi performance rekaman coaching, terus ada 10 mentoring gitu ya. Dan trainingnya itu 100% nggak boleh ada yang absen gitu ya. Wah. harus tertib gitu ya Coach ya. Saling berkaitan gitu. Oke, balik lagi tadi ya. Jadi kompetensi coachingnya gitu ya. Nah kalau udah punya, sekarang hubungan dia dengan karyawan itu seperti apa? Karena pengaruh juga ya. Gitu. Iya betul, pasti Coach. Iya kan. Apalagi dia meng-coaching karyawannya, gitu ya. Bisa jadi karyawannya masalah coaching itu berkaitan dengan atasannya juga kan. Iya, nah itu gimana tuh Coach? Dia sebagai bagian dari masalah gitu atasannya. Ya berarti kan harus dicari solusi lain agar bukan atasannya yang meng-coaching dia gitu. Jadi itu ya dilihat dari situ ya, si atasannya sendiri punya mindset apa nih kepada karyawannya gitu ya. Atasannya punya waktu nggak gitu coaching gitu ya. Timnya juga gitu. Jadi mau nggak mau atasannya ya, kalau atasannya sih karena dia yang punya kontrol ya, harusnya dia bisa dong mengatur waktu dirinya dan mengatur karyawannya supaya di coaching secara berkala gitu ya. Kalau kita bicara praktek coaching yang betul-betul idealnya ya, yang formal gitu ya. Nah itu dari sisi ininya ya, atasan. Atasan. Dari sisi karyawannya juga sama sih. Pertama gitu ya, memang dia masalahnya itu bisa diselesaikan dengan coaching nggak gitu. Karena nggak semua masalah itu kan dengan cara coaching gitu ya. Betul. Mungkin dia perlunya mentoring, mungkin dia perlu training, mungkin konseling gitu ya. Jadi ya dalam hal ini atasannya juga sih akhirnya berperan untuk bisa mapping ya,
menggali kebutuhannya gitu ya coach ya. Kebutuhan karyawannya itu seperti apa sih sebetulnya gitu ya. Butuhnya apa gitu ya coach ya. Betul gitu ya. Yang mana itu juga ya balik lagi, dia bisa menggali kebutuhan itu kalau dia punya kompetensi coaching tadi ya. Karena di situ juga dia akan belajar cara bisa mengetahui kebutuhan timnya itu seperti apa gitu. Selanjutnya coach, kalau misalkan dari sisi yang karyawan itu sendiri coach. Ya tadi kan udah ya, yang pertama karyawan itu sendiri dia memang cocok memang sesuai dengan kebutuhannya nggak coaching ini gitu ya. Yang keduanya adalah karyawan itu sendiri ya hubungan dengan atasan sih sama sih ya gitu. Hubungan dengan atasannya seperti apa gitu ya. Karyawannya mau berubah nggak sih gitu ya. Ada niat apa enggak gitu dia ya punya coach ya buat berubah gitu ya. Punya motivasi yang artinya juga di sini balik lagi semua kontrolnya di atasan ya. Bagaimana kalau dengan teknik coaching juga sih dia bisa nggak meningkatkan motivasi dari karyawannya ini gitu ya. Oke coach, aku agak kepo nih coach. Kalau misalkan si atasannya itu kan kalau misalkan coaching kan mungkin banyak yang bilang memprovokasi pikiran supaya timbul solusinya itu dari si kliennya itu ya coach ya. Nah kalau misalkan si atasannya ini cuma bisa pertanyaan-pertanyaan yang basic, apakah itu sudah termasuk coaching atau gimana tuh coach? Iya, makanya dalam belajar coaching itu ya, walaupun belajar coaching modul 1 ya, atau yang basic banget ya, itu tidak diajarkan hanya sekedar pertanyaan-pertanyaan. Apa aja tuh coach? Banyak gitu ya, bagaimana menjalin trust juga ya, menjalin safety, membangun rapor ya dengan timnya, terus bagaimana bisa mendengarkan dengan baik gitu ya. Terus bagaimana mengajukan pertanyaan yang bukan hanya berdasarkan daftar pertanyaan ya, tapi mengajukan pertanyaan dengan cara yang powerful gitu. Itu di modul 1 ya coach ya? Udah ada. Udah lengkap ya. Itu ya coach ya? Udah lengkap, dan bagaimana bisa menyusun action plan, kemudian accountability ya, atau tanggung jawabnya klien, dalam hal ini tanggung jawab karyawan itu sendiri. Itu semua dipelajari gitu. Wow, lengkap banget. Baru modul 1 padahal nih ya coach ya. Wow. Baru basic sih, itu basic banget gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan itu dia bisa mempraktekkan dengan baik ya ke timnya gitu. Kalau toh nanti dia merasa kebutuhannya mungkin masalahnya sangat kompleks, lebih kompleks lagi ya, perlu belajar yang lebih dalam lagi gitu ya. Oke. Berarti hambatannya tuh banyak ini ya coach ya, mungkin dari skillnya itu sendiri, dari hubungan antara atasan dan karyawannya itu sendiri, dan juga masih banyak lagi. Nah kalau misalkan cara mengatasinya nih coach, gimana tuh coach? Tadi kan saya juga belum yang dari lingkungan perusahaan sendiri juga. Belum nih, ketinggalan. Ya dari perusahaannya sendiri sebetulnya apakah budaya di perusahaan tersebut itu cocok dengan coaching itu sendiri gitu ya. Gitu. Kok ada yang nggak cocok tuh coach? Ya bisa jadi ya nggak mendukung ya, yang mungkin yang terlalu negatif budaya di situ ya, atau tadi tidak terlalu mensupport perkembangan karyawan. Iya sih, memang ada beberapa ya coach ya. Ada yang kayak gitu, pokoknya maunya mau nggak mau jualan, maunya profit gitu, pokoknya apapun yang berkaitan dengan itu, tanpa melihat bahwa keuntungan perusahaan itu sangat didukung oleh SDM-nya gitu. Jadi budayanya harus yang positif juga ya untuk mendukung coaching. Jadi kesadaran di sini dari budaya gimana? Ya dari top manajemennya, dari atas itu harus menyadari ya, yang harus mau bisa menyadari bahwa karyawan itu harus di-develop gitu ya. Iya sih. Gitu. Kemudian kalau punya tadi ya, kalau tadi kan cara mengatasi kamu tanya ya. Iya betul. Kalau yang coachnya atau leadernya kan jelas nih, gitu ya. Cuman mungkin tadi mereka harus belajar coaching gitu ya. Udah saya jelaskan mereka, utamanya itu kan. Harus dan wajib nggak sih coach? Iya itu wajib gitu ya. Karena coaching itu bukan sekedar ngobrol-ngobrol biasa gitu kan, bukan sekedar marahin karyawannya. Itu bukan coaching namanya ya. Gitu. Coaching itu tentang mengembangkan development ya, karyawan gitu ya. Betul. Dan itu perlu skill agar bisa mendevelop dengan tepat sasaran ya, dengan cara yang benar, tidak membuat karyawan tambah depresi, tertekan. Karena ini urusannya pikiran manusia ya. Iya gitu. betul. Karena urusannya pikiran dan perasaan manusia gitu ya, nggak bisa sembarangan sosokan kita meng-coaching tanpa tahu basic ilmunya gitu. Betul. Ya jadi harus gitu ya. Nah, kalau terkait dengan tadi yang mungkin yang tadi tuh saya sempat singgung untuk menjaga kenetralitasan ya, karena bisa jadi atasannya juga punya masalah dengan timnya, atau timnya punya masalah dengan atasannya, gitu ya coach ya, atau mungkin komunikasi mereka juga kurang bagus gitu ya, atau ya canggung lah gitu kan, awkward sendiri gitu ya coach ya. Itu bisa ada program coaching, tapi yang meng-coaching itu bukan atasannya, apa tuh tapi coach? pihak lain.
ya, terutama dari pihak HRD-nya kali gitu ya. HRD-nya juga harus belajar coaching yang lebih dalam lagi supaya bisa mengcoaching secara netral ya ke semua karyawan, atau dari leader-leader yang lain yang tidak ada hubungannya, jadi cross coaching gitu ya. Nah, itu juga bisa. Jadi macam-macam sih itu bisa diatur ya, menjalankan budaya coaching di perusahaan dengan sistem yang seperti apa yang paling cocok gitu ya. Asalkan punya kesadaran gitu ya Coach ya, bahwa peningkatan SDM itu memang sangat diperlukan gitu ya Coach ya. Gitu. Kalau dari karyawannya ya tadi karyawannya sendiri mau di coaching, kalau karyawannya cocok coachingnya apakah karyawan ini cocok untuk di coaching atau enggak, atau butuhnya yang lain, ya tentunya itu peran dari HRD dan atasannya yang bisa memapping ya kebutuhannya mereka gitu. Kalau karyawan sendiri punya mau berubah apa enggak, itu juga balik lagi gitu ya dari atasannya dengan kemampuan coachingnya gitu ya, agar dia bisa memotivasi timnya untuk berubah gitu. Kalau enggak ya mungkin perlu konseling kali ya, atau mungkin atasannya yang problem nih Coach kayaknya. Nah, kalau kayak gitu susah di atasannya dulu yang perlu di coaching jadinya ya. Iya betul, ya benar. Sebelum mengcoaching harus di coaching gitu ya Coach ya. Gitu ya, memang kalau menjalankan budaya coaching di perusahaan itu jangan hanya bawahannya yang di coaching ya, semua pihak itu penting ya untuk di coaching. Sebetulnya butuh ya, bukan masalah dia jelek apa enggaknya sih kinerjanya atau pribadinya gitu ya. Tapi coaching itu untuk pengembangan diri gitu loh. Walaupun kondisinya oke-oke aja, bagus-bagus aja, tapi kalau dengan di coaching dia akan semakin maksimal gitu loh. Iya sih Coach, karena kan diri gitu. Membukakan pikiran dia gitu ya Coach ya. Jadi coaching itu bukan untuk sekedar remedial ya. Yang punya masalah-masalah aja gitu. Yang punya masalah mungkin treatmentnya harus beda juga ya. Mungkin harus dengan lebih deep lagi berarti. Konseling atau SP gitu ya. Lain cerita kalau di SP tuh Coach ya. Tapi kalau yang benar-benar dia punya potensi untuk develop itu bagus tuh coaching. Coaching gitu ya Coach ya. Oke Coach, kalau misalkan tadi kan kita sudah membahas nih Coach, kalau misalkan hambatan-hambatannya, tantangan-tantangannya itu bahkan bisa kita atasi di pelatihan modul pertama itu ya Coach ya. Nah itu cara belajarnya atau mungkin caranya tuh gimana tuh Coach? Cara maksudnya gimana? Cara belajarnya atau mungkin gimana caranya supaya untuk gimana sih Kak cara untuk mendaftar di pelatihan coaching gitu Coach? Ya kalau cara belajar pertama daftar dulu ya. Iya betul. betul. Daftar dulu, telepon Vika atau Korpora gitu ya. Teleponnya ada di komen gitu ya, atau ada di keterangannya. Itu websitenya www.korporaconsult.com. Cari gitu ya. Cari program pelatihan coaching ya, certification coaching. Nanti itu belajarnya kalau modul pertama itu 3 hari. 3 hari offline sih kalau ini ya. Harus offline berarti itu ya Coach ya? Sebetulnya sih sebaiknya offline gitu ya. 3 hari tergantung jumlah peserta juga. Jumlah peserta juga mempengaruhi. Idealnya 3 hari gitu ya. Idealnya itu ya Coach ya 3 hari. 3 hari offline, plus nanti kalau udah ada yang namanya 3 jam mentor coaching secara grup gitu ya, selama sebulan ke depan. Full itu ya Coach ya, sebulan jadi, full. Enggak, 3 jam aja. Misalnya minggu depannya sejam, minggu depannya lagi sejam, minggu depannya lagi sejam gitu. Tapi dalam rentang 1 bulan gitu. Dalam rentang 1 bulan. Maksudnya jangan lebih dari sebulan lah, 3 jam itu gitu. Kenapa tuh Coach? Karena nanti ada modul 2 setelah itu. Jadi langsung gitu ya. Itu alasannya. Lagi pula kalau terlalu lama nanti udah keburu lupa lagi juga gitu ya Coach ya. Kan, gitu. Berarti sebulan itu juga bisa merecall gitu ya Coach ya. Iya kan dia harus mempraktekkan coaching terus direkam, kemudian nanti direview oleh mentornya gitu selama 3 kali gitu. Wow, luar biasa. Berarti selain belajar, direview, dipraktekkan lagi gitu ya Coach ya. Jadi kita harus pastikan dia mau menjalankannya ya. Mempraktekkannya kepada timnya, direkam, nanti kita kasih feedback untuk perbaikannya apa gitu. Jadi bukan hanya latihan-latihan di kelas aja, tapi benar-benar harus praktekin gitu. Harus dipraktekkan langsung gitu ya Coach ya. Oke. Nah, buat teman-teman semuanya nih yang kepo atau mungkin penasaran dengan coaching yang ada di Korpora Consulting, teman-teman semuanya seperti yang sudah disampaikan oleh Coach Adif, bisa menghubungi nomor aku, nanti akan tertera di bawah ini. Atau kalian juga bisa kunjungi di website Korpora, yaitu www.korporaconsulting.com. Gitu teman-teman semuanya. Oke, akhir kata dengan saya Vika dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa.